kalau glukos jadi saya lemak. Oh, kalau saya angkat ke kiri, dia glukos sekarang kontraksi. Kalau di lemak, ya. Jadi kalau yang orang yang jalannya gini, glukos lemak. Oh, dia emang sengaja gitu. Nanti kalau kalian melihat pola jalan orang lain, Tapi bisa balik lagi nggak sih? swing ke samping, kemudian swing ke atas, ya, kalau swing ke atas, berarti itu kalau yang Banyak kali gitu. Kak, aku tuh tapi tuh orangnya bisa balik lagi misalnya penyedot yang dari main gitu bisa. Bisa apa nggak bisa? Iya sih. Flexing atau cover flexi, abduksi, rotasi di banget. Ya, ini untuk mengidentifikasi patologi eksigen. Jadi kalau pasien datang dengan keluhan itu sebenarnya itu nggak bisa tapi di bawahnya ada eksigen. Ya, di antara medis dan medical kita bisa curiga ada masalah fleksi abduksi. Tapi tesnya berat, ditambah dengan rapid test. Fiber fleksi, ABD, isolasi, ankle-nya kita letakkan itunya sakit. Sakitnya di Gimana ya Pak, ngejelasin ya? ada juga yang misalkan yang kita lakukan bending ini berhenti di sini dia nggak full ROM berhenti di sini ini berarti ada spasm pada ilioswasnya. Jadi ilioswas itu kan di depan nyemping ini ya. Kalau ada spasm dia ilioswasnya nggak perlu dia berhenti di sini kalau di kita dia akan sakit maaf di area medial. Aura banyak amat masalahnya. Dia sudah tertahan ya. Kemungkinan ilioswas spasm atau Patrick test ini juga biasa kalau kita lakukan begini tapi nyerinya di inguinal itu biasa terjadi pada orang dengan OA hip. Ya, kalau ada OA hip dia nyerinya lebih spesifik di inguinal. Kontra Patrick ya, kontra Patrick atau fire test atau hadir hadir itu fleksi additive internal rotasi. Identifikasi apakah ada penekanan pada sciatic nerve akibat teknis outward base. Jadi fleksi itu sampai duduk fleksi ADD lalu kita internal rotasi ke atas. Itu gua kalau pijat Thailand enak banget tuh. Kalau pijat Thailand kayak gitu tuh gerakannya. Oh, posisi ini. Si A ini mau nyoba. Oke, kita posisikan seperti ini lebih ke belakang yang bawah. Ini sudah fleksi, sudah ADD. Kontra Ya, tinggal kita tambah internal rotasi. itu enak anjir. Yang gua bikin. ADD-nya lebih cepat kalau lontar, ini mentok. Oh iya dah. Atau kalau mau seperti itu di ujung kita dari depan ya. Ya. Coba ini. Depannya ADD.
Jadi masnya lebih ketarik waktu penonton ya? Iya. Karena ini adanya ke halang tempat tidur. Kalau penumpang nanti karena kita bisa ada di dunia Lebih enak lontong. ini untuk mengetahui apakah ada Teknis. teknis atau hip ya pasiennya miring lalu fleksi hip 90 dan ini 90 lalu kita angkat gitu ya. Saat mengangkat seperti ini kan tipe kontraksi ya kontraksi. Nah, kalau tidak ada masalah dia akan bisa turun sampai mentok. Tapi kalau ini ada tightness dia akan tertahan atau saat melakukan gerakan ke ADD dia akan merasa tertarik atau sakit nyeri. Atau kalau kontraktur dia cuma mentok sampai di sini nggak bisa full. Ya, tes. Ini normal ya, kita bisa top atau bisa. Bonus ada tes. Ada yang merasa dirinya skoliosis? Tuh, sekolah juga nih. Untuk pasien untuk skoliosis. Kalau skoliosis nanti dari ham itu tinggi sebelah. Kalau kita penasaran mau mengukur Oh ya kelihatan. derajat rotasinya, kita bisa pakai skoliometer seperti ini. Kalau lurus menentukan derajatnya 0. Jadi kalau ada skoliosis dia akan rotasi. Ya. Ini skoliometer ini bukan untuk mengukur sudut kurva skoliosis, tapi untuk mengukur rotasi. Jadi kalau skoliosis itu selain ada bengkok ke arah lateral, dia juga ada rotasi. Jadi ada skoliosis itu masalahnya tridimensional. Jadi ada bengkok ke bidang sagittal, bidang frontal ke arah lateral, ada muter di bidang transversal dan juga hypokipotik. Jadi kalau kita kan korakal jadi ada hiposis ya, tapi dia akan flat gitu. Jadi masalah skoliosis itu ada 3 bidang, sagittal, frontal, transversalnya kena. Nah ini skoliometer hanya untuk mengukur Rotation. perubahan yang terjadi pada bidang transversal karena rotasi. Jadi kalau skoliosis kurvanya di kanan, biasanya dia akan rotasinya ke kanan, jadi lebih menonjol. Kalau kurvanya di kiri, dia akan rotasi ke kiri, dia akan lebih menonjol ke kiri. Biasanya selain menonjolkan, skapulanya juga lebih mini, lebih menonjol juga. Kalau ada skoliosis kurva utamanya di belakang kanan, biasanya diikuti kompensasi di tumbal kiri. Kalau dulu sebutnya S gitu ya. Paling banyak rotasi, paling banyak kurva utama di belakang kanan, karena kita bimbingan kanan ya. Lalu tumbal kiri, nanti yang terjadi adalah muscle imbalance, ininya lebih spasm, lebih sering pegang kanan, tumbalnya lebih sering pegang kiri. Terus area cervical atau trapeziusnya juga lebih cenderung lebih ke kiri. Nanti diikuti dari landing hipnya, ada yang masih simetris, ada yang asimetris. Jenisnya banyak skoliosis itu. Mari kita bahas simetris dulu. Oke, kita praktekkan dulu Patrick, Patrick.